Shalom adik-adik. Shalom. Ulang ya, sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita. Amin. Berkenan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalek, kita udah berapa lama nih gak ketemu sama adik-adik kita? Kita udah 2 bulan Kak Kis. Udah 2 bulan, lama banget ya Kak Alek. Nah cuman walaupun lama kita gak berjumpa, kita harus tetap semangat memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Nah untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian penyembahan kita, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau, setia
tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, telah aku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari teman-teman, kita satukan hati kita mau tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih yang Pemurah, terima kasih ya Tuhan, karena tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu ya Bapa atas kasih anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami ya Tuhan, kakak-kakak gereja ya Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun hanya media online ya Tuhan, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami ya Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya terjadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji Engkau kekal selamanya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah menyembah Tuhan dengan pujian nyanyi dan bersorak keras, sekarang kita mau semangat ya. Coba aku mau yel-yel dulu. Yesus. Amin. Sekali lagi. Sekali lagi. Yesus. Amin. Iblis. No, no, no. Wajah. Beri komen untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena kita masih semangat memuji nama Tuhan, sekarang kita angkat pujian kita lebih lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka.
adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita juga sudah memuji Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan mengangkat penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, karena Tuhan Yesus Kristus selalu baik dan mati bagi kita demi menebus dosa-dosa kita. Kita angkat pujian penyembahan kita. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti sukacita semua kan? Amin. Kayola juga sukacita adik-adik. Kayola kangen sama adik-adik. Adik-adik kangen gak? Minggu yang lalu, 2 minggu lalu deh. Ada Kak Lili, ada Kak Leli. Pagi hari ini kita bersama-sama lagi. Sebab itu mari adik-adik sebelum kita mau dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Udah berdoa belum sih? Belum, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih sebab pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar cerita lewat media online Tuhan. Tapi kami percaya kesempatan yang Tuhan pakai buat setiap kami secara luar biasa
Oleh sebab itu Tuhan pakai kami, guru-guru sekolah minggu yang Tuhan sudah tetapkan kami lewat media online ini lebih lagi hari mengasihi dan mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, minggu yang lalu, adik-adik ceritanya saat ini Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Gimana ceritanya, mau denger gak? Maulah. Petrus menyangkal Tuhan Yesus pada saat itu karena apa? Tuhan Yesus berkata buat Petrus bahwa nanti kamu akan menyangkal aku. Petrus yang kekehnya, Petrus bilang enggak. Semua boleh menyangkal Tuhan Yesus tapi aku tidak. Lalu adik-adik, tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, mau dibawa ke mahkamah agama untuk dihakimi di sana, Petrus mulai takut dan gugup. Petrus berkata bahwa dalam hati saat itu Petrus pikir gak ada yang mengetahui Petrus, gak ada yang lihat Petrus saat itu. Tapi ternyata adik-adik ada loh yang lihat. Ada ibu-ibu berkata buat Petrus, bukankah orang ini bersama dengan dia Yesus tadi? Petrus bilang tidak. Petrus pindah tempat lagi, seolah-olah tidak ada yang tahu Petrus. Petrus pindah tempat. Di situ juga ada yang berkata bahwa orang ini tadi bersama-sama dengan dia tadi itu. Belum selesai Petrus menyangkal Yesus, belum selesai Petrus berkata tidak. Rupanya adik-adik, ayam berkokok 3 kali. Itu tanda di mana Petrus menyangkal Yesus. Dan adik-adik Petrus menyangkal Yesus. Tapi itu juga tidak menghalangi. Terus Tuhan berkata bahwa Petrus, aku menyesal. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata, Petrus, aku mengasihi engkau. Lalu, bukan Tuhan Yesus mengasihi Petrus saja. Tapi Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua orang berdosa. Ada mama, ada papa, ada kakak. Ada seluruh umat manusia diciptakan Tuhan. Lalu, apa adik-adik? Tuhan Yesus mau mati di salib buat kita. Itulah pengorbanan Yesus buat setiap kita. Oleh sebab itu adik-adik, keselamatan yang Tuhan berikan itu hanya di dalam Dia. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Yesus. Kurang kedengeran? Di dalam Yesus kak. Nggak dengar Kayola. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Yesus kakak. Nah itu baru. Di dalam Yesus keselamatan. Lalu adik-adik, kasih Allah begitu besar. Kasih Allah itu besar. Panjang dan lebar. Luasnya lebih dari samudera raya ini. Itulah kasih Allah. Mari adik-adik kita baca sama-sama di Matius 26 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Punya Alkitabnya enggak? Nih nonton di depan TV semua, di depan online semua punya Alkitab di bawah enggak? Ambil dulu deh, Kayola tunggu ini. Sambil Kayola buka ya, Kayola juga ambil Alkitabnya nih. Nih Kayola ambil nih Alkitab Kayola bawa. Adik-adik ambil dulu deh, cepet. Nih Kayola tunggu nih. Kalau udah kita baca sama-sama ya. Yo, udah belum? Udah kakak? Udah belum? Udah belum nih? Ya, ayo yuk. 1, 2, 3. Kita baca yuk. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dan akan mencerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
Udah dengar tadi firmannya adik-adik? Udah dengar belum? Udah disimak belum bacanya tadi? Udah belum? Udah kan? Nah, adik-adik bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Tapi Yesus tidak menyesal untuk hal itu. Tadi kayak bilang Yesus tidak menyesal untuk hal itu. Tapi Yesus datang untuk manusia. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih itu, Allah itu adalah sifatnya sifat kasih. Sehingga Allah mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu adik-adik, kalau Allah mengasihi kita, biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih siapa? Kasih Yesus yang terus mau memenuhi setiap kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa? Kita ingin berbuat baik apapun juga, gak bisa menutupi kasih Allah itu. Dan kasih Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih Allah itu juga yang memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga di Roma 5 ayat 8 itu PR buat adik-adik semua di rumah. Buat baca dan disimak. Lalu renungkan akan kasih Allah. Kayak lo mau tanya dulu nih. Siapa yang sudah melakukan kasih Allah? Sudah mengingat kasih Allah itu seperti apa sih? Kasih Allah seperti kasih bapak, kasih mama kepada adik-adik, kasih papa ke adik-adik apa? Kasih Allah seperti apa? Coba cerita dulu kasih Allah seperti apa. Kasih Allah itu besar. Kalau kita punya dosa, terus kita bisa lepas dari dosa itu sendiri atau kita mau mengandalkan Tuhan Yesus? Apa kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita? Kasih Allah itu besar adik-adik, tidak terukur nilainya. Dosa besar seperti apapun keberadaan kita, tidak pernah menutupi kasih Allah buat setiap kita. Kita mau melakukan kebaikan juga pun tidak bisa selain Dia yang punya. Oleh sebab itu mari pagi hari ini satu hal yang adik-adik harus tahu bahwa kita mau tetap mengasihi Tuhan Yesus. Dalam keadaan dan situasi apapun, kondisi saat ini adik-adik, yang kecil-kecil juga dengar ya. Kasih Allah tuh begitu besar mengasihi setiap kita. Yang gede-gede juga dengar. Lalu belajar mau mengasihi, mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Salah satunya contohnya apa adik-adik yang gampang? Berdoa. Berdoa lalu apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab terus apa lagi kak? Renungkan firman Tuhan. Itu aja. Kasih tahu ke adik-adik. Tugas kalian nih saat ini nih. Kalau belum ada teman yang udah cerita belum tentang Tuhan Yesus, belum cerita nih, kasih tahu. Yuk teman-teman yuk nonton di rumah saya yuk. Kita nonton bareng yuk. Sama-sama kita mau belajar ya tentang kasih Allah. Karena kasih Allah itu begitu besar buat setiap kita. Kalau adik-adik merasakan kasih Allah dalam kehidupan adik-adik, mari saat ini kita mau berdoa. Merenungkan kasih Allah begitu luar biasa buat setiap kita. Jangan dengar-dengaran, takut mengasihi orang tua. Sabar untuk mau mengasihi dalam kehidupan kita hari-hari, hari lepas hari. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau baik Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik buat setiap kami Bapa. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Lewat anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, Kau jamah setiap hati mereka Bapak supaya mereka tahu ada kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sedang taruh buat mereka saat ini Bapak. Jadikan mereka anak-anak yang bertumbuh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari Bapak. Berkati kedua orang tua mereka Bapak, supaya dalam keadaan sedemikian apapun Tuhan, kami tetap hanya mengandalkan Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi sandaran buat kami Bapak. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur karena Engkau mau mati dan bangkit buat setiap kami Bapak. Inilah pengorbananmu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah bentuk ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.